Kata Imam Syafi'i, paling tidak 5 hal yang menjadi alasan kenapa kita harus pergi kemana-mana. Istilah kita merantau lah ya. Nah, yang pertama itu adalah untuk menghilangkan kesusahan kita, baik untuk jangka waktu yang lama atau sebentar. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, dengan kamu bepergian, maka kamu akan mendapatkan penghidupan. Kemudian yang ketiga, kamu akan mendapatkan ilmu. Nah itu tadi ya. Iya, karena ketemu banyak orang. Betul. Bercerita tentang banyak pengalaman orang. Budaya baru lagi. Budaya baru, semuanya akhirnya kita dapat ilmu baru. Yang keempat, dapat tata krama. Sopan santun tuh setiap daerah punya cirinya tersendiri. Kemudian yang terakhir, bepergian itu akan menambah teman. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nisa 100 tadi. Allah akan bikin luas tuh buminya Allah. Dan Allah akan bikin banyak rezeki di tempat-tempat yang kita datengin. Lu gak akan mengetahui apa takdir yang akan terjadi kepada lu sebelum lu sampai kepada takdir itu. Jadi gak masuk akal kalau lu bilang harus hidup sesuai dengan garis takdirnya. Emang lu tahu takdir lu? Ikhtiar sepenuhnya, sisanya tawakal, berikan kepada Tuhan. Kalau belum ikhtiar semaksimal mungkin, ketika ada takdir yang kurang nyaman, lu akan pikir, seharusnya gue begini, andai gue begitu. Jadi soal takdir itu paling gampang belajar dari kereta listrik. Listriknya itu dari Tuhan. Artinya, lu gak akan bisa melakukan apa-apa tanpa nikmat dari Tuhan. Tapi, masinisnya itu adalah kita sendiri. Jadi kalau itu kereta tabrakan, yang salah itu kita, bukan listriknya. Tapi tanpa listrik, kereta itu gak jalan. Kira-kira begitulah. Kebaikan itu bukan berarti tidak akan diuji oleh Allah dan digoda oleh setan. Orang yang benar dan baik itu akan terus diuji dan digoda. Salah satu jebakan yang bisa mengenai orang yang benar dan baik adalah perasaan bahwa dia lebih dari yang lain. Sehingga dia kemudian merendahkan orang lain dan meninggikan diri sendiri. Padahal seharusnya kalau dia benar-benar baik dan benar, maka dia tidak akan pernah tinggi hati. Dia akan terus rendah hati. Karena itu bagian paling mendasar dari kebenaran dan kebaikan. Salah satu ciri orang yang stabil imannya adalah dipuji maupun dicaci, gak ada bedanya. Yang ada di matanya, pikiran dan hatinya hanya Allah. Karena tolok ukur dia adalah Allah, bukan makhluk. Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Kemudian Allah tiupkan ruh kepada Adam dari ruhnya. Dan Allah masukkan Adam ke surganya. Serta Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Dan ketika turun ke bumi, Allah jadikan Adam sebagai khalifahnya. Lalu bagaimana kita, anak Adam, bisa bersyukur dengan samudra kenikmatan yang tiada terbatas dari Allah itu? Tapi Allah katakan dalam salah satu hadis kursinya, cukup dengan berkata Alhamdulillah dari lubuk hati yang paling dalam.